Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan lembaga pembiayaan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Asri, bertugas sebagai moderator. Adapun nama anggota kelompok saya, Fata, Pramutia, Raisya, Sultan, dan Tambunan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi lembaga pembiayaan. Nah, carilah 2 lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia, akan dijawab oleh Raisya. Carilah 2 lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia. 1. Perusahaan leasing atau sewa guna. Pengertian secara umum ada dan pembiayaan alat atau barang modal. Ahli bahwa leasing ini suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh para pemilik aktiva atau barang dengan nasabahnya. Yang kedua, ada perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura adalah kelompok atau badan usaha yang memberikan pembiayaan modal kepada perusahaan swasta, yang nantinya perusahaan ini akan menerima pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya nomor 2, cermati tiap produk yang ditawarkan oleh 2 lembaga pembiayaan yang telah kalian temukan, akan dijawab oleh Tambunan. Ada beberapa produk yang ditawarkan oleh 2 lembaga tersebut. Salah satunya dari lembaga pembiayaan, 1 produk leasing dari PT BCA Finance. 1 kapitalis. Secara umum kapitalis adalah jenis instansi leasing yang dibentuk oleh lembaga keuangan. Biasanya jenis leasing ini akan melayani nasabah yang membutuhkan kebebasan dalam menentukan modal atau barang dengan spesifikasi tertentu. Pada praktiknya, lessor akan memberikan dana kepada nasabah yang bisa digunakan untuk membayar barang yang digunakan bagi proses produksi kepada pihak supplier. Nantinya lessor akan mendapatkan imbalan dari bunga angsuran yang dibayarkan. 2. Operating lease. Lessor dalam operating lease akan membeli sejumlah barang untuk kemudian disewakan pada nasabah dalam kurun waktu tertentu. Nasabah hanya diminta untuk membayar biaya rental dari barang terkait, bukan untuk harga maupun biaya maintenance-nya. Sales type lease. Leasing penjualan atau yang juga akrab disebut sebagai sales type lease adalah jenis leasing yang umumnya dikerjakan perusahaan industri notabene melakukan penjualan lease barang dari hasil produknya. Diketahui ada 2 jenis pendapatan yang bisa diakui oleh lessor, yaitu pendapatan dari bunga pembelanjaan dalam kurun waktu lease dan pendapatan dari hasil jual barang. 4. Leverage lease. Jenis leasing ini turut melibatkan pihak ketiga sebagai perantaranya. Maksudnya, lessor tidak membayarkan objek leasing senilai 100%, melainkan hanya 20-40% saja. Sementara nilai sisa bakal ditanggung oleh pihak ketiga tadi. 5. Cross-border lease. Berbeda dengan jenis leasing yang dilakukan secara domestik, cross-border lease dikerjakan antar negara. Hal ini berarti lease dan lessor tidak berada dalam satu negara yang sama, namun dalam 2 negara. Biasanya cross-border lease hanya dilakukan pada barang yang mempunyai taksiran nilai tinggi, seperti halnya pesawat terbang, Boeing, atau Airbus. Produk-produk PT Perseda Ventura Syariah. 1. Penyertaan saham langsung. Penyertaan saham langsung kepada perusahaan pasang usaha PPU di mana Perseda akan menjadi salah satu pemegang saham dalam kurun waktu tertentu yang disepakati. 2. Obligasi konversi. Sesuai equity finance, pembiayaan dalam bentuk obligasi suatu perusahaan dan suatu kurun masa tertentu akan dikonversikan sebagai saham kepemilikan dari perusahaan pasang usaha.
3. Pembiayaan al-mudharabah, pembiayaan bagi hasil pemilik dana saibul mal dengan pemilik usaha di mana modal sepenuhnya disediakan oleh pemilik dana dan pola pembiayaan dapat dilakukan dengan pola channeling dan executing. Al-musyawarakah, pembiayaan bagi hasil antara pemilik dana saibul mal dengan pemilik usaha di mana modal disediakan secara bersama-sama oleh pemilik dana dan pemilik usaha dan pola channeling dan executing. Al-murahabah, pembiayaan dengan pola jual beli antar pemilik dana saibul ma'al dengan pemilik usaha. Pemilik dana membeli barang yang diperlukan pemilik usaha, kemudian menjualnya kepada pemilik usaha yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara pemilik dana dan pemilik usaha. Nomor 3, bandingkan keunggulan dan kekurangan dari masing-masing lembaga pembiayaan yang telah kalian temukan akan dijawab oleh Mutia. Dalam lembaga pembiayaan perusahaan leasing dan perusahaan modal ventura, yang pastinya terdapat keunggulan dan kekurangan. Salah satunya perusahaan leasing, yaitu keunggulannya yaitu dapat menghemat modal. 2. Perlindungan akibat kemajuan teknologi ini dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa. 3. Harus dan sangatlah penting dalam perencanaan karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap leasing. Kekurangannya, 1. Dapat terkena denda jika nasabah tidak membayar angsuran pada waktu yang tepat. 2. Penyitaan karena sudah menanggung pembayaran mobil sehingga harus melunasi nominal ditambah bunga kepada perusahaan pembiayaan. 3. Hak kepemilikan barang hanya akan berpindah apabila kewajiban sewa telah diselesaikan dan hak opsi digunakan. Kedua, ada perusahaan modal ventura. Keunggulannya, 1. Pembiayaan ini jangkauannya sangat pendek dan relatif lebih mudah. Kedua, mendapatkan bantuan manajemen untuk memajukan perusahaan. 3. Membantu meningkatkan pamor dan reputasi. Kekurangannya, 1. Pembiayaan yang cukup mahal jika dilihat dari jangka waktunya, sebab perusahaan modal ventura menggunakan sistem bagi hasil. Kedua, perusahaan pasang usaha dapat kehilangan kontrol ataupun kepemilikan atas perusahaannya. Ketiga, bantuan pembiayaan lewat modal ventura hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang berprospek bagus. Nomor 4, analisis dari keduanya mana yang lebih menjamin prospek di masa depan. Akan dijawab oleh saya sendiri. Menurut kami, dari kedua lembaga ini, yang lebih menjamin ke dalam prospek di masa depan itu perusahaan ventura. Karena mau bagaimanapun pembiayaan yang cukup mahal dapat kembali lagi hasilnya. Karena perusahaan ventura ini kan sistemnya bagi hasil. Sedangkan perusahaan leasing ini malah dapat merugikan. Misalnya nih, sewaktu-waktu motor atau mobil sudah dibayar selama 6 bulan. Selama 6 bulan dengan biaya 2 juta per bulannya. Tetapi di tengah pembayaran nunggak beberapa bulan sampai motor disita dan dapat merugikan bagi kita. Selanjutnya nomor 5. Berikan kritik, saran, atau pendapatmu tentang keduanya akan dijawab oleh Fatah. Saran dan pendapat saya tentang perusahaan leasing. Alternatif pembiayaan aktiva terhadap melalui sewa guna usaha leasing memiliki jumlah penghematan pajak paling besar jika dibandingkan dengan pembiayaan aktiva tetap secara kredit bank atau secara tunai, sehingga perusahaan dapat mempertimbangkan alternatif ini. Perusahaan dapat mempertimbangkan alternatif pembiayaan aktiva tetap secara sewa guna usaha leasing karena alternatif ini tidak memerlukan jaminan untuk prosesnya. Saran dan pendapat saya tentang perusahaan modal ventura.
meningkatkan kualitas produknya mengingat hal tersebut masih menjadi kelemahan UKM yang menjadi PPU di PT PNM Venture Capital dalam memasarkan produk maupun jasanya sehingga kualitas produk atau jasa yang baik dapat meningkatkan volume perjualan dan pendapatan bagi usaha tersebut. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.